Iki para sahabat Rasul. Nomor selanjutnya apa yang disebut oleh Imam Ahmad, nusratum minallah, pertolongan dari Allah. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu saudara-saudara sekalian perang melawan apa saja menang. Saudara, Nabi Muhammad perang Uhud menang, perang Badar menang, perang Khaybar menang, sampai perang Hunain tadinya mau kalah dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perang Ahzab menang. Di sana kekuatannya 100.000. Nabi Muhammad cuma kekuatan 30.000, hanya sepertiganya. Senjatanya nggak lengkap, di sana sangat lengkap luar biasa. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, maju Muhammad, akan aku menangkan. Nabi Muhammad di dalam peperangan selalu dimenangkan oleh Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad memegang khususiyatun nubuwah, yaitu adalah keistimewaan kenabian. Saudara-saudara sekalian, inilah keistimewaan kenabian. Maka Allah mengatakan, walaqad nasarakumullahu fi mawaqtin katsiratin wa yawm Hunain. Muhammad, yang memenangkan kamu itu bukan umatmu Muhammad. Yang membuat kamu menang itu bukan umatmu, tapi aku yang memenangkan kamu. Buktinya apa? Pada waktu perang Hunain, kekuatan kamu lebih banyak daripada musuh kamu. Kamu punya pasukan 100.000, musuh kamu cuma 30.000. Kamu sudah berbangga-bangga pasti akan mengalahkan mereka. Tapi nyatanya begitu bertemu, kamu kocar-kacir, kamu dipukul mundur. Untung berbalik, aku menangkan kamu sehingga kamu menjadi menang Muhammad. Saya hanya memberikan petunjuk kepada kamu Muhammad, bahwa ketika kamu menang, yang memenangkan itu bukan umatmu, tapi yang memenangkan adalah aku, Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya khususiyatun nubuwah. Jadi nusrah, pertolongan dari Allah itu sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, khususnya adalah Nabi Muhammad SAW, di mana itu adalah timbul daripada khususiatul nubuwah. Yang Kanjeng Nabi ono khususiatul Muhammadiyah, itu nusratu minallah, selalu akan diturunkan kepada para nabi dan para rasul. Mau ke para nabi orang pernah kalah, para nabi orang pernah kalah, nek opo baik mesti menang. Para serek, para sedulur sedekah. Maka dari itu para sahabat Rasul, Imam Ahmad mengatakan, "Tsumma basatat ila ummatihi." Khususiyatun nubuwah itu merentek, nyebar kepada umatnya, turun kepada umatnya. Al-insanul mukhtar, manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut ulama. Kalau nabi khususiyatun nubuwah, kalau ulama namanya khususiyatul wilayah. Keistimewaan kewalian, keterkasihan kepada Allah, ketersian Allah kepada dia, keistimewaan di mana dia orang terdekat dengan Allah. Dari khususiatul wilayah turunlah jauharatul wilayah, yaitu adalah mutiara kewalian. Dari jauharatul wilayah ini turun at-ta'alimul ilahiyah, pelajaran langsung dari Allah yang biasa kita sebut ilmu laduni. Jadi orang Purwokerto kalau seumpama pengen ilmu laduni, jadi ulama disip, ngaji disip sebagai ilmu laduni toko. Ya kadang-kadang ada wong kepengen ilmu laduni ngaji ora gelem untuk ora gelem. Pengennya wirid terus bikin dureni pitan kelapa. 41 dina 41 bengi. Bar mudun rambute kriting kabeh apa disamper bledek ping 17. Wis jare wong buntet ya wis puas nemen kowe. Para sedherek para sedulur bangun. Ini para sepak para sedulur. Kemudian ada lagi yaitu adalah nopo, yaitu adalah al-khirqatus syarifah, keluar biasaan. Nek medal saka nabi rasul disebutnya adalah mukjizat. Nek medal saka para ulama para kiai disebutnya karamah. Mila Imam Ibnu Arabi ngendika karamatul ulama wal auliya qit'atun min mukjizatin nabi. Karamahnya para ulama para nabi itu adalah karamahnya para ulama para wali itu adalah percikan dari mukjizatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara sekalian, nomor selanjutnya para sahabat Rasul apa? Nusratum minallah, pertolongan dari Allah. Yang panjenengan benar-benar ulama mana yang benar-benar mewarisi Nabi? Gampang ciri-cirinya apa? Ulama yang selalu dimenangkan oleh Allah, itu adalah ulama waris Nabi.
Nek didelok itu sing menangan temennya ulama NU ki menangan temen. Dina kuwatan. Saya lihat itu khususnya adanya di NU, Pak. Walaupun tidak menutup kemungkinan yang lain juga ada. Tetapi saya lihat di Nahdlatul Ulama itu ada khususnya itu. Apa? Nusratu minallah. Nahdlatul Ulama selalu dimenangkan oleh Allah di Indonesia ini. Nahdlatul Ulama seolah-olah tidak boleh kalah di Indonesia ini. Kenapa? Karena memegang khususiatul wilayah. Karena memegang apa? Nusratu minallah. Ini yang disebut waris para nabi, kata Imam Ahmad, min jihatil khususiyah, mewarisi para nabi dilihat dari segi khususiyah. Masya Allah, saudara-saudara kalian, coba lihat NU niku melawan apa aja menang. Melawan Orde Lama menang. Melawan Mali Prosedur, NU melawan Masyumi sing hancur, NU tetap berdiri. Padahal pada waktu Nahdlatul Ulama itu menerima Nasakom, itu maksudnya adalah melindungi Bung Karno dari politiknya orang-orang komunis, tapi difitnah oleh orang-orang Masyumi bahwasanya Nahdlatul Ulama itu adalah mendukung komunis. Mbak Wahab Hasbullah kalau dibuka batuk kepalanya adalah isinya palu dengan arit. Fitnah yang sangat luar biasa. Allah Maha tahu yang dihancurkan oleh Allah bukan NU, apa? Ya Masyumi. Kemudian terus ono PKI. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk bagi orang-orang yang menuduh sebelumnya bahwa Nahdlatul Ulama itu mendukung komunis, mendukung PKI. Subhanallah, Allah menunjukkan yang membubarkan PKI, yang menghancurkan komunis di Indonesia itu adalah Nahdlatul Ulama. Ini adalah bukti Allah Subhanahu wa taala, ini adalah menunjukkan kepada orang-orang bahwa NU di mana-mana kan kapan saja NU harus menang. Makanya kalau orang di NU mesti menangan. Kalau ada kiai nggak ikut NU biasanya kalahan biasanya. Saudara-saudara sekalian, Nahdlatul Ulama saudara-saudara sekalian luar biasa. Nahdlatul Ulama melawan Orde Baru. 32 tahun Pak Harto. 32 tahun Pak Harto, saudara-saudara sekalian, mengebiri NU, mendiskriminasikan NU, memarjinalkan NU. 32 tahun sangat mengakar, saudara-saudara sekalian. Tapi detik ini kita semua sama-sama menyaksikan yang dibubarkan oleh Allah adalah Orde Baru, sementara Nahdlatul Ulama tetap berkibar. Jadi kalau seumpama adu siapa yang pewarisnya para nabi, dilihat sejarah, sirahnya dilihat. Bukan cuma klaim, sejarahnya dilihat. Ente bagaimana, kita bagaimana. Saudara-saudara sekalian, setelah Orde Baru kemudian NU menghadapi siapa? Menghadapi HTI. Hizbut Tahrir, walaupun Hizbut Tahrir orang Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia, orang tanggung-tanggung, sing didol bareng sampean kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat sing paling diremeni marang orang NU. Tapi untuk menjelek-jelekan orang NU sampai di framing, diklaim bahwa bangsa NU anti kalimat tauhid, dasmu gundul. Sekarang saya tanya, orang yang mengagungkan kalimat tauhid itu membuat bendera apa mengucapkan? Mengucapkan kalimat tauhid atau membawa bendera? Kalau seumpama katanya mengagungkan kalimat tauhid dengan membawa bendera, saya minta dalilnya mana, Qurannya mana, hadisnya mana? Kalau seumpama orang NU mengagungkan kalimat tauhid, bukan mengibarkan benderanya, tapi mengucapkan kalimat tauhid sesuai dengan tuntunan Allah dan tuntunannya Rasulullah. Rasulullah mengatakan banyak di hadis, man qala la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah wa madda nafasahu ghufir lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dipanjangkan nafasnya seperti halnya kita tahlil la ilaha illallah sampai nafasnya habis 3 kali. Rasulullah mengatakan kalau dibaca dengan ikhlas, Allah akan mengampuni dosa kalian. Tapi Rasulullah mengatakan mangkola, mengucapkan.
Tidak ada mengibarkan bendera. Kata Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah wa ana huwa. La ilaha illallah, saya itu la ilaha illallah. Faman qalaha fa huwa fi hisni wa man kana fi hisni fa huwa aminun min aqabi. La ilaha illallah itu saya itu la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kayak orang NU dan para bangsa semua, maka dia berada di lindungan Allah. Jadi gak usah takut, gak usah khawatir. Barang siapa yang berada di lindungan Allah, maka bakal aman dari siksa Allah. Allah mengajarkan kepada kita menghormati, mengagungkan kalimat tauhid, bukan sekedar mengibarkan benderanya, tetapi justru mengucapkan kalimat tauhid. Ini framingnya dibalik, diputar-balikan. Nah, betul ulama dan bangsa itu yang suka mengucapkan kalimat tauhid itu diklaim sebagai orang yang anti kalimat tauhid. Mereka semua justru mengharamkan tahlil, mengharamkan mengucapkan kalimat tauhid, mengharamkan apa yang disunahkan oleh Rasulullah. Justru mereka mengaku dirinya adalah pembela kalimat tauhid. Allah tahu ini batil, maka dihancurkan itu hati oleh Allah SWT. Hancur saudara-saudara sekalian. Dibungkus dengan jihad, dibungkus dengan takbir, dibungkus dengan apalagi pembelaan Islam, dibungkus dengan jihad, dibungkus dengan apa, semuanya ada semua. Tapi Allah tahu, Allah tidak tidur, Allah nggak bodoh, Allah tahu mana yang benar, mana yang tidak. Maka itu semua tidak benar, maka Allah hancurkan itu. NU tetap berkibar. Nah, sebenarnya